balik lagi sama gue Rafael channel Andromeda. Dan ya, pada video kali ini itu ya, reaction cuy ya. Jadi kan ini reaction cuy ya. Dan kita akan reaction ya seperti biasa. Itu adalah PV gitu cuy ya. Setelah dulu gitu ya, setelah ini tuh pernah ngereaction meme, pernah ngereaction cosplayer, dan sekarang di PV gitu cuy ya, karena lebih enak PV gitu cuy. Jadi buat kita insight, itu aja, itu insight kita tentang anime ini gitu cuy ya. Dan ya insight buat newsnya juga gitu cuy ya. Terlepas dari gue pengen ngebahas channel ini menjadi channel tentang anime dan juga game gitu cuy, dimana gamenya AAA, dimana game AAA itu ada ceritanya yang artinya bisa kita jadi masukan insight ketika kita menilai atau menganalisis sebuah cerita di anime gitu ya. Tujuannya itu adalah itu gitu cuy ya kan, yang lainnya adalah refreshing gitu ya, biar nggak bosen ya kan. Makanya udah lama itu gue nggak ngupload tentang Valorant gitu cuy ya. Jadi ya kita langsung aja tanpa basa-basi. Itu kita akan reaction PV kedua dari suatu anime yang pernah gue newsin dan pernah gue lihat juga PV pertamanya gitu cuy ya. Kok nggak salah ingat sih ya, atau gue nonton sendiri gitu ya, gue lupa itu ya. Yang itu artinya ya kan, kita nge-reaction PV keduanya. Dan gue ingat ini pernah gue newsin gitu cuy ya. Dan kita akan nge-newsin, atau kok nge-newsin sih, template cuy ya. Terlalu template sama news gitu cuy ya kalau kita buka ini website. Kita akan nge-reaction PV dari anime ini, Kakuo no Linazuke ya kan. Dan ini pernah gue newsin, gue inget banget. Dan source-nya ada di manga ya kan. Selain ini ya kan biar agak durasinya agak panjang gitu ya, karena ini cuma 38 detik ya, bukan menit ya kan. Dan gue nggak baca manganya, mungkin yang baca manganya ini dia mungkin lebih relate ya. Nanti anime ini bakalan sampai chapter berapa atau sampai arc apa gitu ya kan, biasanya gitu cuy ya. Karena yang di Overlord itu juga kan juga nonton gitu ya, versi breakdownnya orang-orang yang sering baca light novel kayak Megane Sensei gitu cuy ya. Orang yang baca light novelnya itu relate banget sama PV yang kemarin dari Overlord gitu cuy ya kan. Kemarin kan gue karena nggak baca light novelnya, gue jadi cuman breakdown sedikit dan beri reaction gue sedikit doang gitu cuy, karena gue nggak baca light novelnya gitu cuy. Dan nggak merhatiin detail banget ya dari season sebelumnya itu cuy. Jadi kita bakal reaction biasa aja gitu cuy ya. Nah sini adalah anime bergenre komedi, romance, dan juga harem tentunya saja cuy ya. Dan pasti ya shonen slice of life ya mungkin ya gitu ya. Mungkin ya ini ke arah slice of life sih, harem gitu, kayak kehidupan dia sehari-hari gitu cuy ya. Ya kan, nah sini pernah gue bacain ya kan, lagi itu gitu cuy ya. Jadi ini yang mau baca silakan di pause deh dan dibaca, translatekan sendiri gitu cuy ya. Yang intinya itu kalau gue nggak salah ingat, nah gue baca sedikit sini ya. Nah itu dia adalah bla bla bla, pokoknya seperti bayi yang tertukar ya, seperti di sinetron gitu cuy ya, kayak di sinetron ya, bayi tertukar. Dan si anaknya ini ya kan, dia tahu ya, ternyata dia tahu bla 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 gitu ya. Nah dia tahu dan dijodohin gitu cuy ya sama anak yang diasuhnya dia gitu cuy ya. Kalau nggak salah itu sih ya, itu sinopsisnya ini gue belum baca ya. Nah ini gue baca ingatnya cuma mix it up, another family child as a baby gitu ya. Nah gue keingetnya ke situ gitu ya. Jadi trigger gue buat ingat itu kayak model save game gitu cuy. Gue baca sedikit yang gue ingat, oh ini, oh yang ini nih gitu, karena tidak mungkin saya mengingat semua gitu cuy ya. Nah kan oke, kita mungkin langsung aja ya tanpa basa-basi gitu ya. Ini kalian bisa baca sendiri aja. Kalau nggak salah ingat gue itu, kalau gue baca depannya doang ya, mix up family child as a baby gitu ya, mungkin itu gitu yang gue ingat. Kita langsung aja menuju bioskop, dan kita diawali dengan suara mungkin nanti ini yang akan jadi openingnya cuy ya.
dan ada banyak waifu gitu ya yang akan menjadi waifu di bulan apa ya, yang waifu label itu cuy. Ada konser 2, ada rambut pendek ya kan, apakah rambut pendek terkena kutukan gitu ya. Oh, jadi kurang lebih PV keduanya ini cuma nampilin karakter-karakternya gitu cuy ya. Nah, sini ada waifu banyak, bahkan jadi waifu war cuy kalau menurut gua nanti nih ya. Ada rambut pendek gitu ya, warna biru lagi cuy, apakah dia akan terkena kutukannya. Ada kuncir kuda gitu ya, dengan kuncir kuda yang gue pernah nonton gitu ya, kalah juga gitu, kuncir kuda kalah gitu ya. Nah, kalau berdasarkan teori-teori yang biasa sih menang sih adalah yang menang biasanya rambut panjang gitu cuy ya kan. Ini pendek semua sih, mungkin akan diam tapi dia nggak tahu sih sini ini sih panjang sih, tapi tidak berlaku dengan Gotobun gitu ya. Gotobun itu rambut pendek juga menang cuy. Iya, karakternya di sini kurang lebih paling banyak itu uh, rambut pendek gitu cuy ya. Dan pertanyaannya nanti ini gue taruh ya di deskripsi ya kan, linknya. Dan ini keluarin nama Kodakawa gitu cuy ya. Dan ya mungkin itu gitu ya, karena cuma 38 detik gitu ya. Sini cuman dia nampilin banyak banget karakter-karakter dari ceweknya, haram-haram dari karakter utamanya gitu Cidang, dengan berbagai macam karakter ya. Cuman dapat beberapa frame tapi kita kurang lebih sedikit tahu karakternya itu gimana gitu Cia. Ya walaupun kalian pasti tahu tapi tidak bisa ngejelasin ya, kecuali kalian ahli itu Cia, psikologi gitu Cia. Nah, yang kayak gue bilang ya kan, ada banyak karakter kayak, jadi gambar itu karakternya itu dapat banget nih kalau dari PV yang keduanya nih. Tapi kita nanti lihat aja. Dan pertanyaannya adalah apakah gue akan nonton ongoingnya gitu ya. Pertanyaan yang bagus ya, dimana ini anime keluar bulan April ya kan, April cuy, April, yang artinya adalah di bulan anime yang banyak keluar bagus cuy. Ada Komi-san season 2, ada Spy X Family yang banyak ditunggu sama orang-orang ya, pencinta anime terutama. Ada Tateno Yusa ditunggu juga, ada 86 ya. Ini 86 Concord kedua sih udah sih lagi jalan sih ya. Jadi 86 dia termasuk karena dia lagi jalan sekarang, dan gue belum nonton gitu karena terlalu banyak yang harus gue tonton ongoingnya gitu cuy. Dan anime lama juga pengen gue tonton juga nih, ada banyak nih yang belum gue tonton yang pengen gue tonton gitu cuy ya. Dan di bulan April tuh ada Kaguya Sama juga yang bagus banget, Kaguya Sama ya kan. Ada Dead Life ya kan, ada apa nih, ada apa lagi nih, ada ini juga Slice of Life juga, komedi romance, cuman bedanya bukan harem. Kalau tadi kan ada haremnya gitu ya, ada haremnya, komedi juga, komedi romance juga ya kan, cuman bedanya harem. Untuk Slice of Life-nya gue yakin yang tadi juga sama Slice of Life gitu cuy ya. Jadi kemungkinan ya kan anime ini kalau gue prediksi nih ya, dia bakal agak ketutupan hype-nya sama kayak Bisco ya. Bisco juga agak ketutupan nih karena si ada Kimetsu, ada Attack on Titan. Jadi notisnya pas anime itu sudah kelar gitu cuy ya. Ya ada banyak bagus ya tuh, ada Tome, ada beberapa yang bagus gitu ya. Jadi prediksi gue sih akan tertutup gitu ya hype-nya gitu ya. Dan ini juga nih, jadi untuk saingan dari komedi romance itu banyak gitu ya saingannya ya, yang hype ya. Apalagi yang lainnya itu season keduanya itu ya, apalagi ada ini juga ada Harensan gitu ya. Ya kan, ada Harensan gitu ya untuk orang yang pengen nonton romance-nya gitu ya. Komedi ini komedi sih, tapi gue prediksi sih nanti bakalan ada tipis-tipis gitu ya, tipis-tipis dari romance-nya gitu ya. Bakal, karena kalau begini doang dengan tema kayak gini tidak ada romance-nya, tidak ada bumbu romance sedikit gitu cuy, itu bakalan
hambar banget sih menurut gue sih ya, terlalu hambar cuy. Dan rilisnya tuh kurang lebih hampir sama gitu ya. Yap, rilisnya tuh hampir sama gitu ya. Jadi prediksi gue itu ya, nih dia bagus banget ngambil tanggal 23, dimana itu ya udah banyak yang ngerilis ya, yang anime yang lain itu yang model-model komedi romance ya. Dan juga itu kayak Raten no Yusa itu dia tanggal 6 April gitu cuy ya. Jadi udah kelar duluan, jadi dia bisa ngambil hype, ngambil sedikit hype-nya biar ternotis sama orang-orang gitu ya. Kalaupun nanti itu pas itu dia udah kerilis 2-3 episode gitu ya baru ternotis gitu, karena yang anime gede nih yang season 2 nya, yang season 1-nya udah gahar banget gitu ya, sebelum udah gahar banget gitu ya, udah kelar gitu ya, baru kelar, dan itu udah beberapa episode gitu ya. Ya mungkin nasibnya akan jadi seperti Bisco ya, kalaupun masih banyak yang nonton. Nah, ya kalah hype-nya aja gitu ya kalau menurut gua, karena akan tertutup seperti anime seperti ini gitu ya. Tapi dia bagus sih kalau menurut gua dari segi marketingnya gitu ya. Dia ngambil tanggalnya itu udah bagus banget nih cuy. Dia ngambil tanggal 23 April ya kan. Itu udah bagus banget dengan konsep, dengan PV yang sebelumnya gitu ya, yang dikeluarin, yang menampilkan itu banyak karakter cewek gitu ya, yang ada kunjir kuda gitu ya, ada yang pendek ya kan, dan berbagai macam karakternya gitu ya, berbagai macam karakternya. Dan juga grafiknya menurut gue bagus dari PV pertamanya 1 menit ya, dengan ngambil awal-awal seperti ini gitu ya. Nih bagus, kalau menurut gue bagus gitu ya. Dengan PV 2 PV gitu ya, 2 PV yang itu dengan banyak karakter ceweknya, di PV-nya muncul banyak frame-nya dibandingkan karakter utamanya gitu ya. Jadi nampilin itu karakter ceweknya gitu cuy. Jadi karena kan jadi tertarik gitu ya kan, karena ini juga mengusung tema romance dan juga komedi gitu ya, dan juga harem gitu ya. Jadi itu yang ditampilin adalah karakter dari ceweknya ya, karena tidak akan tertarik orang-orang ketika PV yang banyak dapat frame itu adalah karakter cowoknya. Kalau dengan romance harem, kecuali romance doang nih ya kan, romance sama komedinya doang. Nah itu kalau karakter cowoknya ya kan sama ceweknya barengan, atau cowoknya doang itu bakalan dapat. Tapi untuk harem dan juga romance komedi ya kan, kalau kebanyakan cowoknya di PV-nya tidak akan tertarik gitu ya. Dan itu sih bagus sih ya. Mungkin itu aja reaction yang dari yang ini. Dan selanjutnya ada si yang akan gue reaction dari PV, bukan PV ini, lebih tepatnya visualnya dari Iruma ya, menampilkan dia punya panah dan juga iblis baru gitu cuy. Iblis baru sih cuy ya. Mungkin yang baca manganya, karena si Iruma ini dari manga source-nya gitu ya, dan manganya gue nggak tahu nyampe mana ya kan. Yang gue tahu tuh si manganya tuh Iruma itu dapat kayak halusinasi, nggak tahu itu chapter berapa, arc apa gitu ya, halusinasi bahwa si orang-orang udah tahu dia adalah manusia dan pengen jadi demon gitu ya, demon lord ya kan, demon king, demon lord gitu cuy. Dan karakter ini muncul ini yang rambut pink gitu cuy ya. Ini muncul nih jadi salah satu apa ya, kayak bawahan mungkin ya. Ya modelnya kayak Ali gitu cuy ya, kayak si Alisan gitu cuy ya. Dan kita tetap melihat ada cincin ya. Ini kalau nggak salah dia itu dari panahnya deh kalau nggak salah ingat. Mungkin yang baca manganya lebih tahu gitu cuy ya. Tapi di season 3-nya akan nyampe sini ya. Sampai dapetin, gue nggak tahu sih sampai dapetin apa pas sampai mana gitu cuy, nggak tahu sih itu ya. Yang pasti season berikutnya itu menampilkan nih gitu ya, nanti season berikutnya ada karakter baru dan hero-nya dapat panah gitu ya, dan kayak pakai baju-baju militer gini ya kan. Dan kita tahu dari season sebelumnya bahwa si Roma ini jadi mana Lord gitu cuy, ada ngomong ke Sullivan gitu cuy ya. Nih komentarnya bahasa Jepang semua boy. Ya bahasa Jepang semua ya
komentarnya gitu cuy. Mungkin kita akan sedikit terjemahkan gitu ya menggunakan ini dua bidikan karakter utama Suzuki Rima yang membawa busur ya dengan ekspresi anggun dan karakter baru. Nah, ini karakter barunya Barbatos Bachihiko, namanya Barbatos Bachihiko ya, yang memegang kunci pertumbuhan Iruma. Jadi ya salah satu kunci pertumbuhan Iruma ya, selain si Ali-san gitu ya. Ali-san dia juga ngajarin Iruma tentang sihir gitu ya, menggunakan sihirnya Ali-san. Jadi kurang lebih si Iruma itu dia kan manusia ya, tidak bisa sihir, tapi dia bisa menggunakan sihir menggunakan dari cincinnya. Dan mananya dari mana? Mananya dari Sullivan gitu ya kan. Si cincinnya dikasih makan namanya si Sullivan itu banyak gitu ya, dan mananya si Sullivan tuh mananya tuh banyak gitu cuy. Sullivan juga salah satu kandidat jadi Demon Lord gitu ya, tapi si Sullivannya tidak mau gitu cuy ya kurang lebih begitu sih nih. Jadi kita mendapat karakter baru yang mendukung pertumbuhan Iruma. Dan ini yang gue menarik nih ya kan, itu nanti dia dapat cara ketemunya tuh gimana gitu, cara ketemunya itu gimana ini ya dari busur sama ini ya kan. Apakah seperti kemarin ya yang megang gacha ya, gacha tiba-tiba dapat cincin gitu ya kan, atau ya gimana gitu ya. Mungkin kita lihat aja gitu ya. Untuk tanggal rilisnya itu Oktober ya, masih lama banget Iruma. Jadi kita bakalan dapat PV-nya harusnya ya. Setelah visualnya kita akan dapat PV-nya, mungkin PV-nya akan dikeluarin sama reveal studionya gitu ya. Karena studionya belum di reveal siapa ya, tapi pasti udah, karena keluar Oktober ya kan, pasti sudah ada gitu ya kan, cuman belum di reveal ya. Apakah akan band picture lagi ya kan? Dia band picture lagi sih, karena season 1 season 2 band picture sih, yakin sih gue sih. Tapi kenapa tidak masih TBA ya studionya, gue nggak tahu gitu ya. Jadi mungkin itu aja reaction kali ini gitu ya. Ada sekitar 2 gitu cuy ya. Dan satunya Oktober, satunya tanggal 23 yang salah ya, 23 22 gitu ya. Dan official watch-nya masih belum tahu di mana ya kan. Misalnya itu sih mungkin di base station maybe ya kan, atau Musa Indonesia ya, bisa melisensikan ya, bisa diupload ke YouTube. Nggak tahu sih aman atau tidak ini anime ya untuk di YouTube ya kan, karena kalau tidak aman sama saja aja ya, dolar kuning ya kan, kasihan coba. Tapi nggak tahu sih, gue sistemnya base station nggak tahu sih ada yang namanya dolar kuning ya atau gimana gitu ya, karena gue tidak pernah menggunakan base station ya kan untuk upload video gitu sih ya. Jadi mungkin itu aja, sekian dari gue, goodbye, dadah.